Kalau Kongkilama kacau, misalnya Kongkilama kalau kacau sudah perang, pasti kok Timika juga tidak aman. Oke. Itu percaya dan tidak, itu saya jamin tidak nyaman. Kita melihat juga ada pembangunan perumahan itu, saya pikir ada di dalam satu rumah itu bukan satu dua orang, pasti ada 5 kakak di situ, ada 6 kakak di situ. Memang saya sempat marah juga, mana air bersih yang kita konsumsi, kita masih minum air yang bor-bor punya, terus air yang apa kita tada dengan itu tangki kadrom di air hujan. Iya. Kita sudah banyak bicara juga di media, tapi sampai sekarang ini belum ada realitas atau dalam tindakan pemerintah terhadap Kongkilama ini belum ada sampai sekarang. Yo, halo, what's up, kaks, pace kamu semua dimanapun kalian berada. Saya berharap kalian sehat-sehat saja. So, kali ini saya kedatangan tamu yang menurut saya spesial, ya. Abang-abang saya sendiri. Selamat sore, abang berdua. Sore. Selamat datang di podcast Kaskado Podcast. Siap. Ya, Kaskado Podcast, kas tahu kaks dulu. So, sebelum kita lebih lanjut, saya ingin siapa yang saya bawa kali ini. Kaks, izin. Siap. Silakan perkenalkan diri supaya publik tahu. Siap. Siapa yang saya bawa hari ini nih? Baik. Silakan, Kakak. Ya, perkenalkan, terima kasih. Nama saya Joni Sagabal. Saya tinggal di Kongkinarama. Saat ini kegiatannya apa aja nih, Kak Jones? Kegiatan sehari-hari mungkin lebih ke usaha-usaha kayak begitu. Terus jadi apa? Saya sendiri sebagai ketua IPKN. Apa itu IPKN? IPKN itu Ikatan Pemuda Kongkinarama. Oke. Ya, organisasi apa kedaerahan begitu untuk tingkat distrik. Seperti begitu. Oke, itu IPKN itu yang merangkul semua pemuda di Kongkilama itu ya? Ya, jadi ada semua pemuda yang ada di distrik Kongkinarama itu tergabung dalam organisasi yang namanya IPKN, Ikatan Pemuda Kongkinarama. Kayak begitu. Oh, oke. Ini bicara tentang Kongkilama itu banyak hal menarik yang saya pikir kita akan banyak bicara ya tentang Kongkilama. Karena kalau orang bicara Kongkilama, saya pikir apa ya? Kongkilama itu jauh lebih dikenal orang dibanding Mimika sendiri. Karena banyak histori ya dari Kongkilama. Ya, sebelum lebih lanjut, izin Kakak, silakan. Kakak perkenalkan diri. Ya, baik. Terima kasih. Nama saya Pak Yunus Magai. Oke. Saya sebagai Ketua DPC KNPI Distrik Kongkinarama. Oke. Ketua DPC, Iya, Ketua DPC. di Kabupaten Mimika. Kongkinarama, khusus Distrik Kongkinarama. Oke. Kakak hari ini kegiatan sehari-hari apa ini? Kegiatan sehari-hari ya lebih ke membantu kegiatan-kegiatan pemuda di Kongkinarama sendiri. Kegiatan-kegiatan pemuda di Kongkilama ya? Ya. Oke. Ini spesial untuk saya ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, bicara tentang Kongkinarama ya. Sebenarnya sebutannya Kongkinarama Kakak ya? Iya, biasanya ada yang sebut Kongkilama lah. Ada yang apa kan, jadi orang salah sebut tuh. Ya, nama aslinya adalah Kongkinarama. Ya, Kongkinarama itu sebutan dari bahasa Damal ya? Iya. Sebutan dari bahasa Damal. Iya. Kuamki, iya itu ada artinya juga. Apa artinya itu? Itu Kuamki itu nama apa burung, Oke. kayak burung cendrawasih kah? Iya, burung cendrawasih. Terus Narama itu tempat atau lokasi begitu. Jadi Kongkinarama itu tempat burung. Iya, tempatnya burung kan. Burung cendrawasih tadi. Cendrawasih, iya. Wow. Seperti begitu. Narama tempat atau lokasi. Kalau Kuamki itu nama burung. Oke. Kayak begitu. Jadi itu dari situ baru kan sebelumnya kan di Kongkinarama sebelum apa pembangunan kota begitu, waktu dulu kan masih hutan toh. Jadi tempatnya burung begitu, tempat apa lokasi atau tempat burung-burung Kuamki. Kayak begitu. Jadi makanya setelah jadi distrik begitu mereka kasih nama jadi Kongkinarama, tempatnya burung tadi. Ya, tapi itu memang sejarahnya betul. Iya, sejarahnya tempatnya burung-burung cendrawasih. Saya dengar dari apa orang-orang tua itu seperti begitu. Iya, tapi saya pikir mungkin ada benarnya karena setiap saya ke Kongkinarama itu tempatnya bagus sekali. Datarannya, tanahnya juga subur ya. Semua tumbuhan bisa
subur di situ tuh. Ya, terlepas dari itu semua, benar-benar menurut saya Kuam Kinarama ini dia menyimpan banyak cerita-cerita, mulai dari cerita menarik sampai kisah kelam sampai yang banyak hal lah. Dan saya pikir teman-teman Kuam Kinarama lah, pemuda Kuam Kinarama, orang-orang yang ada hidup di sana yang jauh lebih paham tentang Kuam Kinarama itu dulu seperti apa, sekarang seperti apa, dan ya harapannya seperti apa, kan begitu kakak. Kakak sebagai ketua KNPI ya, DPC ketua KNPI, mungkin bisa menjelaskan sedikit tentang Kuam Kinarama. Yang ingin saya sampaikan adalah gini, banyak di luar sana yang memiliki statement, memiliki pemahaman bahwa ketika mereka mendengar Kuam Kinarama, ya itu hal-hal negatif saja yang muncul di otak, betul tidak? Betul ya? Betul, betul. Nah, hal-hal negatif saja. Misalnya kalau bicara tentang Kuam Kinarama, itu udah bicara tentang kekerasan, betul? Tempat perang, tempat orang mabuk, tempat pembunuhan. Kan banyak hal ini. Nah, itu bagaimana tanggapan teman-teman sebagai pemuda yang hidup di sana sampai saat ini? Baik, mungkin untuk Kuam Kinarama ya mungkin kita lihat memang sebelum mungkin sudah beberapa tahun lalu sampai dengan sekarang yang belakang ini, puji Tuhan sudah aman karena semua campur tangan semua pihak, dan kita memang melihat bahwa memang dari dulu orang mau masuk Kuam Kinarama itu memang takut dan kram dengan tekanan-tekanan dan lain, dengan artinya orang sampaikan istilah makan ini seperti tempat makan orang, pembunuhan dan lain sebagainya. Memang ada beberapa tahun yang lalu ada konflik dan lain sebagainya, dan membuat itu sebenarnya dulu memang aman. Sorry, konflik yang kakak maksud konflik apa nih? Konflik total antara suku dan suku, perang ini. Marga, ya perang suku. Oke. Jadi beberapa tahun yang lalu itu memang sebelum orang untuk kita itu memang sangat kehidupan itu betul-betul ada beberapa suku yang ada di Kabupaten Mimika, artinya 7 suku itu sudah ada di sana. Oke. Dari tahun 2005 ke bawah. Itu dong ada memang hari itu dulu itu ada memang semua orang suku itu ada di sana. Tetapi karena ada banyak masalah segala macam mungkin dari kampung, mungkin dedaman-dedaman, membuat itu dari 2010 sampai 2006 sampai dengan beberapa tahun yang lalu itu puji Tuhan itu perang terus, segala macam konflik antara suku, marga sampai dengan kelompok, dan memang hal luar biasa, banyak segala macam korban, manusia sendiri, rumah, segala macam korban. Iya. Dan memang orang mau aktivitas, mau anak sekolah juga susah, terus mau ibadah juga susah, dan lain sebagainya. Memang itu yang membuat orang itu mau masuk, dan orang melihat bahwa Kuam Kinarama itu merah, tempat perang seperti ini dan lain sebagainya. Dan makanya tempat merah lah, jangan bisa ditahu oleh semua Kabupaten Mimika maupun seluruh Indonesia bahwa Kuam Kinarama itu seperti ini. Tetapi puji Tuhan dalam 2018 ke sini ini luar biasa memang. Hari itu pada saat perang mungkin terakhir ya, bisa bilang perang yang terakhir itu kebetulan ada perang suku, dan mungkin ada beberapa pemerintah mungkin masuk mengamankan, dan ada lagi petak-petak. Tetapi di situ ada peran-peran pemuda yang datang hadir di situ untuk mendamaikan, membuat kegiatan-kegiatan positif. Jadi atas bawah kita mempersatukan, di tengah-tengah kita bikin kegiatan di lapangan bola. Di Pompa 2, dan dari atas, dari bawah dong baku jaga. Apa itu Pompa 2? Pompa 2 itu ada satu lapangan yang lokasi. Nama lokasi. Jadi di situ ada lapangan yang memang tengah-tengah posisi. Jadi tempat itu di mana tempat itu jadi sasaran orang baku perang juga di situ. Tempat medan perang. Tetapi karena semua apapun yang kita dalam hari itu kita buat ada kegiatan-kegiatan positif, mungkin seperti main bola, mungkin buat pertandingan. Jadi mereka hari itu kan baku, kalau sudah perang begitu pasti buat ada kotak-kotak, dan mungkin dari sini mau ke sebelah juga mungkin takut, dari sini ke sana juga takut. Tetapi karena hadirnya pemuda mungkin sudah mungkin selesai dari studi, pulang mungkin satu-satu pulang ya sudah duduk, dan kita duduk sama-sama. Di situ ada Ikatan Pemuda Kuam Kinarama,
terus ketua Badan Pengurus Pemuda KNPI. Oke. Kita duduk bagaimana kita mau mengamankan, mempersatukan Oke. bahwa berbagai kota-kotanya seperti apa. Ya. Di situ muncullah salah satu pikiran, ide, gagasan untuk bagaimana kita buat satu kegiatan yang positif Oke. di lapangan Pompa 2 itu, lokasi itu, supaya dari atas, dari bawah yang ada mungkin tekanan-tekanan, mungkin rasa tidak mau ke sebelah, mungkin karena takut ini, takut itu, supaya dengan itu, momen itu kita buat supaya mereka jadi satu di situ, supaya dengan kegiatan itu coba akal ketakutan itu hilang. Oke. Hari itu terjadilah di situ dan puji Tuhan di situ mereka biarpun sudah saling menjaga satu sama lain, karena orang perang itu kan pasti mulainya bukan orang lain ya, tapi karena keluarga sendiri dan keluarga sendiri. Jadi tidak sengaja hari itu pas kita main bola, sudah mereka sudah nonton bola, sudah dari situ mereka pegang tangan langsung. Bahwa tiba-tiba langsung mereka sudah damai begitu. Jadi sendiri sudah damai di situ. Jadi mereka rasa bahwa padahal ini belum biasa, karena orang mau perang itu kan mau seperti masalah itu kan biasa harus ada adat buat ini buat itu dulu baru penyelesaian. Betul. Tapi dengan kegiatan hari itu memang luar biasa. Mereka langsung datang nonton dan di situ mereka tidak sengaja langsung pegang tangan sampai sudah jadi jadi satu tekanan mungkin takut dan lain sebagainya sudah tidak ada. Wow. Itu sampai luar biasa itu bukan karena pemuda tapi karena memang satu tuntunan dari Tuhan juga mencampur tangan untuk bagaimana pemuda itu menjadi satu penggerak atau perdamaian di khusus Konggirarama itu sampai sekarang ini masih aman. Seperti itu. Betul. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua ini benar sekali. Jadi kan kalau orang sebut nama Konggirarama itu pasti di pikiran mereka itu negatif begitu. Setuju. Tempat perang, tempat pembunuhan dan lain-lain. Dan saya pikir itu wajar saja mereka wajar ya begitu, karena memang daerah itu sering terjadi konflik terus. Saya pikir Kak Skap tersinggung. Tidak juga ya? Saya tidak tersinggung karena memang faktanya seperti itu. Betul. Tapi yang maksudnya yang aneh atau menarik bagi saya itu kan kalau Konggirarama ini kan pemerintah juga sudah ada keamanan juga sudah ada. Jadi kabupaten yang termasuk kabupaten lama juga bukan baru begitu. Jadi artinya semua pemerintah, keamanan semua sudah ada, tapi kenapa kok perang itu terus terjadi begitu? Sampai saya sendiri juga alami itu 2006 itu pernah terjadi perang, tapi itu ya saya sendiri pernah pada saat sekolah waktu saya SMP. Terus terjadi perang, saya pindah ke kota sini dan saya lanjut sekolah dan aman. Kemudian 2012 lagi muncul perang lagi. Nah itu baru 2012 itu saya sendiri juga ikut terlibat begitu. Terlibat. Ikut perang juga? Perang juga. Kakak pegang panah juga? Iya, karena kan lingkungan terpengaruh dengan kondisi lingkungan, jadi ini pengaruh kayak begitu. Jadi maksud saya begini, 2012 itu kan saya masih SMA. Jadi ketika terjadi konflik antar keluarga, saudara, karena untuk walaupun orang tua kita memang orang bilang sering terjadi perang, makanya pikirannya itu tidak belum begitu sadar begitu paham, tapi ternyata mereka juga sadar kalau pendidikan itu penting. Penting. Buktinya pada saat kondisi perang begitu, tapi anak-anaknya dikirim ke luar daerah untuk dalam situasi perang itu. Mereka masih memiliki pikiran positif di mana anak-anak mereka harus sekolah tadi. Termasuk saya sendiri juga alami. Jadi dikirim ke Jawa. Terus selama saya studi juga perang konflik terus terjadi. Perang konflik. Sorry, itu berapa lama paling lama itu? Itu dari 2012 PCA itu sampai 2019 ya atau 18 itu. 2012 sampai 19 berapa tahun? Berapa? 2012, 13. Berapa tahun itu? 7 ya? 9, 8 lah, 8 tahun. 8 tahun ya? Iya. Jadi saya heran itu, ini tempat ini ada pemerintah, ada keamanan, semua sudah ada, tapi kok di Konggirarama ini kan tengah pusat
kota distrik tertua juga, distrik pertama juga. Betul. Untuk Kabupaten Mimika kan dia paling tengah dia itu. paling tengah. Dan paling strategis. Artinya perhatian khusus juga pasti untuk amankan daerah ini kan harusnya ada kayak begitu. Tapi kok tidak kayak begitu, malah pembiaran terus terjadi korban. Tadi sudah disampaikan korban nyawa, material, terus barang dan lain-lain begitu. Sampai kemarin 2019 baru bisa selesai kayak begitu. Jadi ya harapan kita tidak mau karena ketika terjadi konflik begitu kita juga terpengaruh dalam aktivitas kita. Ya, setuju. Terus bukan hanya aktivitas di sini saja, tapi teman-teman yang keluar studi di luar juga secara psikologi terganggu. Pasti juga. terganggu. Karena orang tua mereka yang sedang lakukan kan alami. Jadi dalam proses belajar dan lain-lain juga kita dampak alami kayak begitu. Jadi ya, bagaimana harapan kita supaya konflik keamanan kayak begini bisa ada perhatian kayak begitu. Ketika ada pemerintah yang baru dan lain-lain, mereka bisa urus masalah kriminal atau masalah konflik saudara kayak begini. Tapi puji Tuhan, kalau untuk saat ini sudah tidak kayak begitu lagi. Mulai dari 2019, tadi sampai tahun 2024 nih. Itu karena memang peran pemuda itu sangat besar sekali di situ. Tadi sudah diceritakan Pak Ketua, ketika sudah tidak perang-perang baru sudah tidak ada aktivitas, pemuda berperan menyatukan masyarakat dari pihak atas, pihak bawah, melakukan kegiatan futsal di lapangan Pompa 2 dan lain-lain. Akhirnya dendam dan lain-lain itu mulai pelan-pelan hilang kayak begitu. Ya, jadi sampai sekarang ini sudah tidak terjadi seperti begitu. Konflik dan lain-lain sudah aman. Sudah aman sampai sekarang ini ya. Tidak terlepas dari peran pemuda. Begitu. Ya, jadi pemirsa ya, siapapun ada di rumah, untuk kasus ini atau kejadian ini ya, konflik ini tuh memang saya sendiri juga paham. Cuma saya tidak terlalu banyak tahu. Lebih banyak tahu tuh teman-teman Kuangkilama sendiri, karena mereka itu adalah korban dan juga pelaku itu sendiri, kan begitu. Konflik yang terjadi untuk perang suku itu cukup besar dan cukup lama dan memakan korban jiwa itu banyak ya. Itu ratusan ada kakak ya. Ada satu yang menurut saya tidak masuk akal adalah peran pemuda ya, dari penjelasan kakak Dorhan. Menurut saya peran yang cukup besar dengan pergerakan teman-teman pemuda yang sangat simpel itu membuat peran bisa selesai. Itu menurut saya kan hal yang di luar dari pikiran saya nih, betul tidak? Nah, ini kira-kira untuk konflik itu tuh waktu itu ada tidak praktek-praktek pemerintah yang mereka lakukan untuk mengamankan, mendamaikan situasi konflik saat itu? Ya, mungkin untuk peran pemerintah lebih khusus untuk pengamanan perang suku, memang ada yang memang pemerintah betul-betul mereka menangani masalah ini, penyelesaian punya hati. Tapi karena banyak tekanan-tekanan dari, namanya orang bilang ya, kepala perang itu kan orang bisa bilang mereka itu tidak mau di korban itu tidak mau mereka cuma di berapa jumlah kalau sudah besar. Mereka tidak mau kalau begitu saja mereka mau langsung damai, tapi mereka mau harus membalas dulu. Balas dendam. Manusia itu harus dengan manusia. Jadi biarpun pemerintah dengan cara apapun mereka masuk dengan membayar kepala dan lain, mereka mempersiapkan semua dana untuk bisa tanggung jawabkan semua penyelesaian. Tapi kadang secara adat mereka mempertahankan bahwa harus manusia orang itu harus dibayar dengan orang begitu. Darah bayar dengan darah tadi. Bayar dengan darah. Tidak boleh darah bayar dengan uang. Itu mereka tidak mau. Jadi mereka rasa bahwa kita ini macam saya katakan mereka ini kayak tidak bisa begitu. Jadi ada juga yang dari pihak korban tekankan kepada orang pihak perang, pihak perang atau bisa bilang orang bilang pakai bahasa kan dugure atau wemum. Jadi mereka ditekan juga dari setiap orang punya yang korban ini. Kenapa kamu mau aman? Saya punya orang sudah korban begini, kamu harus balas dulu begitu. Jadi pemerintah mau kasih uang, mereka rasa bahwa uang itu tidak cukup untuk mengganti mereka punya itu nyawa tadi. Jadi pemerintah ada untuk mereka masuk memberikan bantuan, mungkin secara mungkin dana maupun mungkin sembako yang lain-lain dari semua
dua pihak ini. Oke. Jadi tidak memihak satu, tapi mereka punya handle untuk dua pihak ini. Bagaimana supaya damai Ya, tadi? damai. Jadi mereka lagi sosialisasi terus masuk terus mereka akan memberikan Oke. pengamanan seperti itu. Terus keamanan juga ada keamanan di sana, mereka terus standby menjaga situasi tempat itu. Oke. Jadi tidak perlu mereka itu keluar dari arena yang mereka sudah siapkan. Ya. Jadi mereka harus ada di tempat yang sudah sediakan. Kalau mau balas seperti itu. Ya. Saya tambahkan lagi, mungkin selain dari sisi masyarakatnya itu, saya melihat bahwa memang konflik terus berkelanjutan nih. Saya melihat di sisi lain itu pemerintah tidak serius Oke. tangani masalah keamanan nih. Ya. Jadi artinya mereka tidak punya satu konsep yang bagus Oke. untuk bagaimana supaya perang ini ketika sudah aman tidak terjadi lagi kayak begitu. Ya. Jadi tidak hanya sekedar setelah terjadi terus ibaratnya kasih padam api, siram api, terus Ya. setelah itu muncul lagi kayak begitu. Jadi mereka harus punya satu konsep yang bagus supaya konflik ini tidak terjadi begitu. Ya. Misalnya salah satunya mungkin kan saya melihat selama ini konflik yang terjadi antara keluarga dengan keluarga, khusus yang perang suku, perang marga itu. Ya. Itu salah satu faktor itu dari miras Oke. atau dari perempuan begitu. Oke. Selingkuh. Perselingkuhan. Ya, perselingkuhan. Jadi harusnya pemerintah ini sudah harus punya wawasan yang maksudnya pandangan yang ini toh lebih ke depan lagi. Oke. Maksudnya kaji lagi kenapa terjadi masalah ini. Saya kira selama waktu 9 tahun konflik 8 tahun di tengah-tengah kabupaten yang memang sudah lama, sudah di pusat kota ini, itu sesuatu yang tidak masuk akal bagi saya. Betul. Kayak begitu. Jadi ya harus punya konsep, punya pemerintah harus merumuskan cara supaya perang ini tidak terjadi begitu. Misalnya kayak kita melihat perang ini kan, saya lihat akibat dari minuman keras, miras. Contoh kayak 2012 itu karena mereka ini toh jalan mabuk-mabuk, akhirnya terjadi kecelakaan, korban jatuh, terus pihak keluarga tidak terima, Oke. dan terjadi perang. Jadi pemerintah harus mampu baca penyebab konflik dari konflik. Oke. Itu harus tahu, mereka harus tahu. Jadi misalnya kalau mereka tahu sebabnya karena minuman keras begitu kan, pasti mereka pikirkan solusinya bagaimana supaya tidak terjadi lagi. Mungkin dengan cara tutup tempat miras contoh saja. Ya. Atau mungkin dikhususkan tempat mabuk minum-minum kayak begitu, disediakan tempat yang Tempat yang yang pas lah. untuk Oke. biar mereka minum situ, semua mabuk, tidur, setelah sadar pulang kayak begitu. Jadi harusnya hal-hal begini yang perlu dipikirkan kayak begitu. Jadi tidak masuk akal di tengah-tengah kota, distrik yang sudah lama sudah jadi kota tapi terjadi konflik yang itu. Itu menurut Abang tidak masuk akal itu ya? Ya, itu harusnya kan terjadi di daerah-daerah yang masih ini toh. Ya. Selain dari tadi Pak Ketua bilang dari sisi kita masyarakat, sisi lain juga dari pemerintah juga tidak serius Oke. tangani masalah. Jadi ketika terjadi masalah, untuk amankan itu mereka bawa datang uang besar-besar, kasih banting, Ya. terus habis itu sudah masalah aman selesai. Kan belum tentu juga uang itu bisa selesaikan Betul. masalah. Bisa saja uang itu mereka pakai beli minum, terus terjadi lagi konflik lagi kayak begitu. Ya. Seperti begitu. Jadi selama ini saya lihat cara pemerintah selesaikan masalah konflik sosial di Komkinarama itu dengan cara kasih turun uang besar-besar, bayar kepala, Ya. bagian atas, bagian bawah, dan tidak ada follow up tindak lanjut. Setelah ini apa yang harus dipikirkan? Mungkin kasih pekerjaan ke masyarakat yang sedang pengangguran. Betul. Karena salah satu faktor biasa terjadi konflik juga itu karena pengangguran. Tingkat juga. pengangguran tinggi, Iya, tidak tahu mau bikin apa ya, bikin masalah aja. Bikin masalah langsung uang datang sendiri kayak begitu. Iya. Seperti begitu saya lihat. Ya, saya pikir ini cerita yang sangat menarik. Konflik yang terjadi di Kuangkilama adalah konflik yang panjang dan sangat serius. Kemudian juga itu memakan korban jiwa banyak sekali. Dan memang banyak kalangan ya sudah terjun untuk bagaimana ingin mendamaikan.
konflik yang berkepanjangan tadi. Pemerintah sudah turun, kepolisian juga sudah turun. Kalau saya dengar penjelasan dari kakak dorang ya, termasuk bagian PT Freeport juga turun. Banyak pihak sudah turun, bagian provinsi juga sudah turun. Termasuk teman-teman pemuda pun juga sudah turun tangan. Tapi itu tidak pernah menyelesaikan masalah. Tidak pernah diselesaikan karena memang ya tidak segampang itu untuk menyelesaikan masalah-masalah, apalagi masalah perang di Kabupaten Mimika yang pernah terjadi di Kuangkilama. Tapi puji Tuhan, pemirsa, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua DPC KNPI dan Pak Ketua IPKN bahwa untuk saat ini sudah aman, sudah kondisi situasi di Kuangkilama sudah sangat aman. Dan kalau dulunya orang takut masuk ke Kuangkilama, hari ini orang sangat bebas, mau berteriak masuk juga nggak apa-apa, ya toh. Jadi ini juga sekaligus mematahkan mindset orang-orang Timika khususnya ya, bahwa Kuangkilama itu sudah tidak kayak dulu yang kami pikirkan. Betul tidak, Kak? Betul. Gitu. Kuangkilama tidak seperti yang saat ini ada di pikiran orang-orang, bahwa Kuangkilama itu tempat konflik, tempat memabuk, tempat bla 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 dan sebagainya. Tapi hari ini adalah Kuangkilama itu tempat yang sangat tenang, sangat damai, sangat menjanjikan untuk orang bisa happy di sana. Kan begitu, Kakak? Nah, itu kalau saya dengar dari penjelasan Kaks berdua. Dan itu salah satu kontributornya untuk penyelesaian masalah-masalah tadi adalah pemuda tadi. Dan ini luar biasa menurut saya. Bicara tentang Kuangkilama nih, Kaks. Kuangkilama ini berangkat dari kisah-kisah, kita kasih tinggal dulu lah. Tadi kisah-kisah kelam tadi. Nah, untuk saat ini ya, Kakak sebagai Ketua DPC KNPI, kemudian Kakak juga Ketua IPKN. Nah, selama Kakak berdua menjabat sebagai Ketua ini, apa yang sudah kamu lakukan gitu? Silakan Pak Ketua DPC KNPI. Baik, terima kasih untuk kami dipercayakan untuk jadi Ketua KNPI Distrik Kuangkilama mungkin baru 1 tahun lebih ya. Oke. Di sini ada beberapa kegiatan-kegiatan positif karena selama ini kami juga ada di Kuangkilama dan tempat kita juga di Kuangkilama, layar besar juga di Kuangkilama. Jadi kami memulai bagaimana pemuda itu salah satu penggerak pembangunan juga untuk Kuangkilama. Jadi kami bagaimana kita pemuda itu dengan situasi konflik dan lain sebagainya tidak harus ada kotak-kotak, tapi bagaimana kita mempersatukan pemuda dan dari kampung ke kampung itu, dan bagaimana kita mau duduk bersama-sama berpikirkan bagaimana kita mau buat suatu pembangunan maupun terobosan-terobosan untuk merubah cara segala orang yang bilang seperti ini nih, tapi harus bagaimana kita duduk dan kita buat kegiatan-kegiatan positif seperti olahraga bersama, terus kegiatan turnamen, terus mungkin kegiatan-kegiatan mungkin ada kita buat salah satu kegiatan yang mungkin di sekolah membantu adik-adik kita untuk mendorong semangat mereka. Apa bentuk dorongannya gimana? Kita mendorong mereka mungkin ke satu sekolah, kita buat salah satu kegiatan-kegiatan positif seperti mungkin makanan tambahan. Makanan? Ya, makanan tambahan, makanan bergizi. Oke, itu dari KNPI. Ke anak-anak sekolah tadi. Sekolah. Itu gratis. Iya, gratis. Jadi yang tanggung teman-teman KNPI. Teman-teman KNPI. Ya juga kita membagikan buku. Oke. Jadi ada beberapa program yang kami sudah buat, tapi karena mungkin ada beberapa belakangan ini karena banyak kesibukan dan kegiatan-kegiatan yang begitu, apalagi sekarang situasi politik dan juga mungkin banyak teman-teman pemuda lagi semua fokus ke sana. Mungkin beberapa waktu ini kita cuma ada beberapa kegiatan yang kami akan lakukan. Terutama untuk kita akan buat Natal bersama KNPI dan IPKN, dan ada beberapa kombinasi pemuda yang ada di sana. Dan juga ada beberapa kegiatan mungkin seperti yang tadi kita akan buat mungkin kunjungan-kunjungan juga ke masing-masing pemuda di kampung itu, supaya pemuda itu bukan kamu seperti ini tapi harus seperti ini begitu. Mensosialisasi hal-hal positif. Ya, untuk program-program ini. Seperti itu. Yang lagi kita lagi buat sekarang. Wow, betul. Jadi program terdekat yang kita dari KNPI dan IPKN mau lakukan tuh Natal bersama, Natal dan seminar. Itu program kolaborasi dari KNPI maupun IPKN. Karena organisasinya beda tapi pemudanya kita itu saja. Kayak begitu. Jadi kita rencana mau bikin seminar sama Natal seperti begitu. Jadi sekarang kita lagi
lakukan penggalangan dana Ya. dan lain-lain. Dan kita juga kerjasama dengan distrik setempat untuk bagaimana supaya libatkan anak-anak pemuda ini supaya mereka jangan tinggal-tinggal saja, Betul. aktif dalam kegiatan mungkin kebersihan lingkungan kah, atau mungkin ya kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti begitu. Jadi kita kemarin juga kita ada melakukan pembersihan lingkungan, Ya. babat-babat rumput di jalan-jalan kayak begitu. Jadi ya kita maunya kita aktif begitu, aktif jadi terlibat dalam pembangunan yang masuk di Kom Kinarama seperti begitu. Oke. Itu harapan kita ke depan. Berarti memang teman-teman dari KNPI DPC Kongkilama ini ya, dengan IPKN ini sering kolaborasi dalam kegiatan apapun ya. Intinya untuk mengembangkan, meningkatkan solidaritas kepemudaan di Kongkilama tadi. Oh, hal yang menarik ya. Kalau itu datangnya dari anak-anak muda dan itu inisiatif sendiri ya. Inisiatif sendiri di mana mau bagi-bagi buku, bagi-bagi beras ya, bukan ya? Makanan tambahan. Makanan tambahan, oke. Makanan tambahan dan lain sebagainya. Dan kita punya pemuda juga banyak pengangguran juga di distrik Kom Kinarama. Jadi memang saya dengan Pak Ketua KNPI komit juga bagaimana kita dorong adik-adik kita ini Oke. biar mereka bisa dapat pekerjaan begitu. Dan itu pernah dilakukan? Iya. Apa bentuknya? Ya, mungkin kita libatkan mereka dalam jadi tenaga-tenaga helper begitu di kontraktor misalnya kayak bikin pagar sebelah seperti begitu. Maksudnya itu hal-hal kecil yang kita lakukan supaya pemuda ini mereka aktif kerja begitu, tidak jadi pengangguran seperti begitu. Iya. Jadi ya ke depan juga kita mau kerjasama dengan mungkin perusahaan-perusahaan yang ada di sini, perusahaan yang mungkin berskala internasional. Kita mau supaya pemuda kita ini dilibatkan begitu. Mereka secara mungkin skill belum siap, bisa kasih semacam pelatihan begitu. Iya. Itu yang kita inginkan seperti begitu. Itu program-program ke depan yang akan kita canangkan, lakukan. Sebagai ketua IPKN tadi itu ya, peran pemuda memang sangat penting ya. Dimanapun, bukan hanya di Kongkilama, tapi seluruh Indonesia lah. Dan memang agen-agen perubahan itu selalu datang dari pemuda. Jadi kalau hari ini Kaks berdua bicara tentang banyak hal yang kakak dorang sudah lakukan, saya pikir itu hal yang menurut saya perlu diapresiasi gitu. Untuk daerah Kongkilama sendiri, ada tidak peran pemerintah terhadap daerah Kongkilama ini? Kalau tadi saya mendengar bahwa tingkat pengangguran tinggi, apa peran pemerintah yang sudah dilakukan terhadap daerah Kongkilama itu sendiri? Untuk peran pemerintah kepada khususnya untuk daerah Kom Kinarama, kita lihat ya puji Tuhan ada beberapa yang memang pemerintah sudah lakukan untuk pembangunan sendiri. Ada beberapa pembangunan yang sudah lakukan seperti perumahan, terus pengaspalan, terus pembangunan gereja juga, pagar gereja dan lain sebagainya. Tapi lebih kepada untuk sumber daya manusia ini saya pikir belum ada. Seperti tadi untuk anak-anak kita di Kom Kinarama ini banyak yang memang nganggur karena kekurangan lapangan kerja dan lain sebagainya. Karena lebih sana juga pasti banyak yang tidak sekolah, yang putus sekolah mungkin dari dari putus sekolah karena perang, konflik dan lain sebagainya. Itu dampak dari itu mereka tidak sekolah. Jadi memang banyak di sana itu mungkin pengalaman-pengalamannya kurang. Jadi mungkin kita juga minta kepada pemerintah mungkin seperti apa solusi untuk bagaimana, karena Kongkilama ini ada di tengah-tengah kota dan juga tengah-tengah dia masuk juga dalam wilayah pemerintah, juga dia masuk juga dalam wilayah perusahaan. Jadi bagaimana betul-betul pemerintah harus perhatikan anak-anak kita yang ada di Kom Kinarama ini. Karena membuat pengangguran itu karena tidak lapangan kerja, pasti mereka pikir yang lain-lain, mungkin seperti minum keras dan ibon dan lain sebagainya. Jadi kami juga punya kepada pemerintah juga betul-betul perhatikan, ada mungkin dari segi pembangunan fisik tapi lebih juga kepada manusianya yang ada di sana. Seperti itu. Ya, sepakat. Tadi
Betul, Pak Ketua bilang memang saya lihat pemerintah selama ini lebih ke yang pembangunan fisik, Oke. pengaspalan, bikin pagar gereja dan lain-lain. Kalau lebih ke pembangunan sumber daya manusia itu belum ada saya lihat selama ini. Misalnya mungkin kasih kerjakan itu anak-anak pemuda, kasih pelatihan-pelatihan, kasih pelatihan skill dan lain-lain itu mungkin sejauh yang saya lihat ini belum ada begitu. Padahal di sana pemuda itu terlalu banyak sekali sampai ya begitu saja, tinggal aja karena tidak ada perhatian begitu khusus dari pemerintah. Misalnya kerjasama dengan Freeport, padahal kita ini kan dekat dengan Freeport juga, perusahaan raksasa, semua orang tahu lah perusahaan besar seperti begitu. Tapi banyak teman-teman pemuda yang belum dapat pekerjaan begitu. Oke. Seperti begitu. Harapannya ya mungkin pemerintah bisa kerjasama dengan organisasi-organisasi yang ada di daerah tersebut seperti KNPI, PKN, baru kita kolaborasi toh kerjasama seperti begitu. Kita kan yang punya data pemuda kan ada di kita, jadi mungkin mau diapakan pemuda ini bisa kita saling kerjasama seperti begitu. Kalau saya dengar dari Kaks berdua, infrastruktur mungkin sudah ada kan begitu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana SDM-nya, sumber daya manusianya. Ya, lagi-lagi bicara tentang sumber daya manusia itu di mana-mana menjadi persoalan ya, yang tidak mudah. Nah, saya pikir memang betul itu perannya pemerintah di mana harus lihat manusianya. Tapi apakah pembangunan infrastruktur yang sudah masuk di Kuamki Lama itu apakah sudah balance dengan APBD yang ada di Kabupaten Mimika yaitu 7,3 sampai 5 T? Ya, mungkin menurut kami sebagai pimpinan pemuda yang ada di sana untuk menyangkut dengan pembangunan infrastruktur ini, saya pikir banyak yang belum. Ya. Saya pikir beberapa tahun ini, saya pikir sampai perang suku sampai sekarang ini ada banyak pembangunan yang sudah memang sudah hancur dalam dampak dari perang suku atau perang keluarga. Ya. Saya pikir sudah banyak sudah dihancurkan dan dibakar dan lain sebagainya. Tapi untuk pemerintah memberikan pembangunan di sana infrastruktur mungkin seperti pembangunan jalan, perumahan dan lain-lain sebagainya saya pikir belum maksimal. Karena belum maksimal. Ya. Karena kita tahu bahwa anggaran terbesar yang ada di seluruh Indonesia mungkin bisa bilang nomor 3 atau nomor 4 saya tidak tahu lah. Itu seperti itu. Itu ada di Kabupaten Mimika. Jadi kita belum lihat rasakan berapa 7 berapa T yang lebih itu yang belum menentu di Kuamki Lama itu kita belum merasakan betul-betul belum merasakan secara infrastruktur pembangunan ini. Jadi ada banyak hal yang harus pemerintah harus melihat betul-betul di Kuamki Lama itu harus seperti apa. Karena kita melihat bahwa latar belakang Kuamki Lama ini kita melihat bahwa Kuamki Lama ini tempat sejarah yang harus pemerintah bangun yang lebih duluan. Karena begini, kalau Kuamki Lama kacau, misalnya, Kuamki Lama kalau kacau sudah perang, pasti Timika juga tidak aman. Itu percaya dan tidak itu saya jamin tidak nyaman. Dan setiap peperangan ini seperti itu yang terjadi. Makanya Kuamki Lama ini pemerintah sekarang ini beberapa tahun ini belum ada perhatian penuh 100% ada di ini. Tapi saya pikir ada 50%, ada 40% yang untuk membangun Kuamki Lama ini belum ada. Jadi seperti perumahan, seperti jembatan, jalan ini juga belum maksimal. Jadi bagaimana kita melihat untuk masuk ke sana untuk pembangunan dari pemerintah ini belum maksimal. Jadi ada banyak karena kita melihat juga ada pembangunan perumahan itu saya pikir ada di dalam satu rumah itu bukan 1-2 orang. Pasti ada 5 kakak di situ. Ada 6 kakak di situ. Dalam satu rumah. Terus seperti itu. Jadi kalau perumahan cuma 1 tahun mungkin satu kampung mungkin dapat 1. Mana mau cukup? Apalagi kayak kampung lain lagi. Satu rumah dalam 1 tahun dapat 2 rumah. Sampai dengan beberapa tahun ini kami lihat cuma satu rumah. Jadi banyak kita punya mama orang tua ini ada yang juga tidur masih belum tenang. Artinya belum sejahtera lah dalam menghidupkan dalam hidup untuk ketenangan dalam rumah itu belum hidup yang tenang lain. Karena belum ada pembangunan infrastruktur yang seperti perumahan itu. Dan juga jalan juga masih banyak yang masih lubang-lubang. Jalan-jalan raya juga masih ada yang
pecah-pecah, Rusak-rusak. rusak-rusak, dan kami juga pemuda sudah banyak bicara dari media. Oke. Segala macam kita sudah bicara, harus pemerintah harus perhatikan Kuam Kinarama karena Kuam Kinarama adalah bagian daripada jantungnya Kabupaten Mimika. Iya. Kita sudah banyak bicara juga di media, tapi sampai sekarang ini belum ada realitas atau dalam tindakan pemerintah terhadap Kuam Kinarama ini belum ada sampai sekarang. Seperti itu yang kami bisa lihat. Betul. Dan sekarang kami lagi masih bicarakan banyak yang harus pemerintah harus lihat Kuam Kinarama seperti itu. Siap. Iya. Misalnya contoh kayak mungkin ketersediaan air bersih, air minum itu belum ada. Oke. Kayak begitu. Ini kan kita lihat kan anggaran APBD di Timika ini bukan main, Pak. Besar sekali. Apalagi sekarang sudah 7, berapa itu? 5 kan? 5 Iya. 3 sampai 5 3 lah. sampai 5 ya. Tidak tahu nanti tahun depan naik atau tidak. Iya. Jadi ini harusnya ya air bersih ini kan kebutuhan dasar kita manusia ya. Jadi kalau kita tidak konsumsi air minum yang bagus juga akan berpengaruh kayak kita punya kesehatan juga, aktivitas kayak begitu. Jadi memang sampai sekarang nih air bersih di ke rumah-rumah begitu belum ada. Kita masih bor air sendiri baru minum dari itu. Hasil bor dari air itu, tanah tadi. Tanah itu begitu. Oke. Jadi belum ada air bersih. Rumah-rumah warga juga ya masih yang kayak begitu, lapuk-lapuk. Ya. Sayang dan lain-lain sudah tidak layak huni lah kayak begitu. Kayak rumah-rumah yang sudah tidak ada penghuni kayak begitu. Padahal anggarannya besar sekali. 7,3 kayak begitu. Harusnya kalau dimaksimalkan, digunakan baik ya. Saya pikir kita orang Papua khusus Amung Mekamoro dan 7 suku ini kan tidak banyak kalau dibandingkan dengan APBD yang besar itu. Kita harusnya bisa maksimalkan dan maksimalkan itu untuk kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya Kuam Kinarama saja, mungkin tempat kayak di Kuam Kibaru sini, tempatnya orang-orang asli sini, orang-orang Amungme, dan itu tidak disentuh baik-baik kayak begitu. Kalau kita ukur dari penggunaan dana terbesar di Kabupaten Mimika. ini. Saya pikir ini informasi yang menambah pengetahuan saya ya. Karena memang podcast ini tuh bagaimana mengangkat keresahan hati, keresahan suara-suara yang tak pernah didengar suaranya kan begitu. Jadi kenapa saya tanyakan ulang? Karena teman-teman bilang infrastruktur udah aman kan begitu. Nah, saya sering masuk Kuam Kilama nih. Ini saya jadi bingung, ini aman yang dari mananya gitu. Dengan dana sekian, terus teman-teman bilang aman. Saya pikir ya itu kan bicara aman dan tidak kan tentang kepuasan ya, kepuasan diri. Kalau teman-teman merasa dengan hanya bangun pagar gereja ya terus jalan raya aman ya it's okay begitu. Maksudnya tidak jadi masalah. Berarti aman dong. Berarti terrealisasi dengan bagus. Tadi ketika saya tanya lagi dan teman-teman menjelaskan bahwa banyak yang tidak aman, masih butuh pembangunan perumahan rakyat. Karena yang pada kenyataannya adalah dalam satu rumah itu terdapat 2 sampai bahkan lebih kakak ya. Dan itu gimana cara tidurnya coba bayangkan. Dengan rumah bantuan yang biasanya hanya 5x6 itu harus menampung 2 sampai 5 kakak itu logikanya di mana itu sesuatu yang menurut saya tidak logis. Dan memang itu harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Betul ya Kakak ya? Dan tapi saya pikir ada sesuatu yang menurut saya ingin tanyakan ya. Ini menurut saya menarik, informasi yang menarik. Karena kemarin teman-teman ada ikut tidak debat 3 calon bupati? Ada ikut ya? Ada ikut. Ya. Kalau teman-teman nonton kemarin, kalau saya tidak salah ya, saya minta maaf kalau saya salah. Teman-teman di rumah juga, kalau saya salah mohon koreksi. Tapi yang saya dengar kemarin ada salah satu kandidat ya, itu berbicara tentang bagaimana mereka itu sudah merealisasikan air bersih gitu. Dan hari ini saya mendapatkan informasi bahwa mereka masih harus minum dari air tanah tadi, harus bor dulu. Dan saya pikir itu sesuatu yang tidak balance ya, tidak sama. Apa yang disampaikan dengan apa yang terjadi tidak sama gitu. Bagaimana tanggapan teman-teman terkait itu? Air bersih tadi. Ya, untuk air bersih saya pikir air bersih. Kenapa kamu ketawa nih? Ya, baik untuk air bersih kan, kami pikir
di Kuam Kinarama mungkin belum ada, karena Kuam Kinarama itu sendiri lebih ke bor, mereka bor sendiri. Ada yang air hujan. Ada yang juga menampung air hujan, ya, Oke. yang itu dimasak dan diminum. Dan juga bor sendiri mereka mungkin dapat bantuan dari kepala-kepala kampung. Oke. Di bor, dan mereka itu yang diolah untuk masak dan juga diminum, seperti itu. Jadi untuk menyangkut dengan pembangunan air bersih di Kuam Kinarama mungkin menurut kami belum ada di sana. Oke. Seperti itu. Atau jangan-jangan Abang Dondo yang belum survei, sudah masuk di pinggir-pinggir Kuangi Lama tapi Kita masuk keluar Kuam Kinarama tinggal bangun Kita ini kita sudah rasakan ananas itu sudah baru. Memang saya ikuti juga kemarin saya ikuti debat kandidat itu juga. oke. Jadi saya rasa ini penipuan publik. Hah? Penipuan publik. Oke. Masa air bersih yang tidak ada, kita belum pernah rasakan. Tapi kok sudah dibilang ya sudah dikasih Air bersih, program air bersih sudah jalan. Air bersih sudah jalan. Oke. Ya begitu. Jadi ini tidak benar, tidak sesuai dengan. Jadi begitu, tidak sesuai dengan fakta real di lapangan. Kita kemarin saya juga ikuti debat-debat kandidat juga. Jadi ya kalau kita bicara itu ya sesuai dengan fakta lah kayak begitu. Jangan hanya sekedar bicara yang sudah tidak lakukan itu yang disampaikan seperti begitu. Jadi contoh kayak air bersih kemarin. Memang saya sempat marah juga, mana air bersih yang kita konsumsi? Kita masih minum air yang bor-bor punya, terus air yang kita tada dengan itu tangki kadrom di air hujan. Masih konsumsi itu kok dibilang kita sudah air bersih sudah dijalankan, saya kayak begitu. Jadi saya rasa pemerintah harus lebih pokoknya dari segi infrastruktur ini penting sekali, terutama air bersih itu kebutuhan dasar manusia, jadi harus prioritas. Saya pesan juga para pemimpin yang nanti besok terpilih nanti perhatikan. Ya, perhatikan hal ini. Ya. Apalagi air bersih tadi. Betul. Itu sangat penting. Ya. Atau mungkin sorry Gaga. Atau mungkin mereka udah jalankan program air bersih, tapi untuk Kuangi Lama pending dulu. Ya, pending dulu, mereka mainkan yang di pinggir-pinggir Kabupaten Mimika, siapa tahu kan begitu. Saya kan tidak tahu. Mereka kan ada betul ya, ada beberapa kandidat ya. Ada salah satu kandidat yang ngomong begitu ya, bahwa air bersih sudah jalan. Ya, kalau memang benar, saya pikir itu puji Tuhan lah, luar biasa karena memang itu yang terpenting gitu, kebutuhan utama manusia. Mungkin Pak bisa nanti wawancara dengan yang teman-teman yang di pinggir-pinggir lagi tuh. Iya. Untuk pastikan itu nanti air bersih tadi. air bersih. Ya. Kalau kita di Kuam Kinarama sendiri belum ada. Kuam Kilama itu berada di jantung kota, tengah-tengah ya. Iya. Jadi otomatis kesejahteraan Kuam Kilama itu harus diperhatikan terlebih dulu sebelum merambat ke pinggir-pinggir, kan logikanya begitu. Bagaimana kita mau mikir yang pinggir-pinggir padahal yang tengah masih belum beres kan begitu. Nah, kalau teman-teman di tengah pun belum dapat air bersih tadi, khusus untuk air bersih tadi, terus apa kabar dengan mereka yang di pinggir-pinggir kan gitu. Ya, tapi entahlah, saya pun tidak tahu. Sekali lagi untuk publik, saya mohon untuk koreksi kalau misalnya sudah ada di Kabupaten Mimika, tolong komentar di kolom komentar yang kami sediakan di bawah ya. Bukan yang kami sediakan, YouTube sediakan. Oke. Ya, saya pikir untuk air bersih itu menjadi pertanyaan untuk kita semua ya. Apakah sudah direalisasikan? Kalau sudah, berarti di mana gitu. Bagaimana peran Freeport terhadap teman-teman di Kuangi Lama khususnya untuk air bersih ini? Bagaimana? Apakah ada yang sudah dilakukan oleh pihak PT Freeport sendiri? Belum ada. Tidak ada air bersih di atas. Belum ada ya? Iya. Freeport maupun pemerintah tidak bikin bikin air bersih begitu, belum ada. Kita masih konsumsi yang air bor, terus air hujan yang hasil dari itu. Hujan. Ya. Freeport maupun ini belum ada.
Ya, singkat padat jelas ya. Iya. Berarti jawabannya belum ada. Ya. Ini Ya. PR besar. Kalau sesuatu yang sudah memang kita nikmati, maksudnya kita sudah rasakan, ya itu bisa kita ceritakan kayak begitu. Betul. Ini kan Freeport maupun pemerintah, mungkin Pak Ketua ini kah? Saya kalau menurut saya belum ada kayak begitu. Oke. Iya. Ya, sepengetahuan teman-teman belum ada ya. PR besar untuk pemerintah dan juga pihak perusahaan terbesar di Kabupaten Mimika, yaitu PT Freeport, untuk bagaimana melihat hal-hal yang paling mendasar, kebutuhan yang paling mendasar. Dan ini adalah suara atau keresahan yang timbul dari anak-anak Kuam Kilama asli ya. Asli. Asli, pemuda Kuam Kilama asli. Harus dengar. Terus ya mungkin saya tambahkan lagi, ini apa, jadi semacam aspirasi begitu. Oke. Jadi kita teman-teman pemuda Kom Kinarama ini juga kan ada pengusaha-pengusaha anak daerah di situ. Jadi kalau misalnya mungkin ada apa namanya proyek pekerjaan yang dari pemerintah yang mungkin mereka kasih ke yang ini toh orang-orang pendatang dengan nilai yang besar begitu, Ya. itu bisa libatkan kita teman-teman di Kom Kinarama juga, karena Oke. kita juga ada apa namanya pengusaha-pengusaha lokal juga ada kayak begitu. Oke. Salah satu contoh mungkin apa bikin jalan yang sedang kita gunakan ini arah apa dari airport tembus ke Kom Kinarama ke sampai di 32 di atas. Nah, ini juga perlu libatkan kita anak-anak pemuda Kom Kinarama juga Oke. dalam pengerjaan proyek terus maupun apa jadi buru-buru helper begitu, supaya kita merasa oh ini saya punya daerah, saya juga merasa apa dilibatkan kayak begitu dalam pekerjaan-pekerjaan seperti begitu. Kira-kira harapannya apa untuk pemerintah sendiri maupun PT Freeport ke depannya? Baik, harapan kami sebagai pimpinan anak muda di Kuam Kinarama, kami punya harapan besar bahwa kami punya tempat daerah Kuam Kinarama ini lebih baik. Oke. Lebih baik artinya di semua segi, pembangunan, infrastruktur maupun manusianya, terus ekonomi di sana, pendapatan, semua lah sama seperti yang lain juga. Oke. Jadi harapan kami supaya kami punya harapan juga bahwa mungkin dalam beberapa bulan ini kan musim-musim politik dan lain sebagainya. Oke. Jadi harapan kami ke depan siapapun itu dari ketiga bakal calon yang sudah calonkan, siapapun itu direncanakan oleh Tuhan, siapapun yang terpilih, Ya. kami punya harapan besar untuk bagaimana melihat Kom Kilama itu dengan serius dan berikan dorongan pembangunan lain-lain sebagainya, khusus untuk beberapa segi. Itu yang bisa kita punya harapan besar seperti itu. Jadi di bidang usaha UKM misalnya, mungkin bidang infrastruktur, seperti pembangunan perumahan tadi, karena memang kasihan rumah ini memang itu kebutuhan dasar sekali. Karena manusia itu kalau hidup di dalam rumah pasti tenang, dan di aktivitas dalam rumah itu pasti tenang. Oke. Jadi itu harapan kami, dan juga ada air bersih tadi itu bisa supaya harapan kami supaya bisa kerjasama dengan pemerintah maupun dalam perusahaan supaya itu bisa nikmati betul-betul dengan rasakan oleh manfaatnya oleh masyarakat. Oke. Mungkin seperti itu, dan kesehatan di sana juga keamanan dan harus kami mau supaya di sana itu betul-betul lebih memperhatikan distrik Kom Kinarama seperti itu. Oke. Iya, ya mungkin tambahan dari saya nanti apa namanya kita sebagai ketua pemuda tentu kita berusaha supaya kita apa bawa aspirasi anak-anak muda kayak begitu. Jadi salah satu aspirasi dari anak-anak muda di Kom Kinarama itu bagaimana supaya mereka bisa bekerja seperti begitu. Jadi harapan kita pemerintah ke depan bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk anak-anak muda supaya tidak ada anak pemuda yang bisa pengangguran seperti begitu. Supaya mereka kerja dan hasil dari dong punya apa hasil kerja itu bisa mereka pakai bikin rumah atau apa perhatikan keluarga dan lain-lain seperti begitu. Ya. Jadi tolong pekerjakan teman-teman pemuda, perdayakan mereka yang ada di Kom Kinarama, teman-teman muda khususnya seperti begitu.
ya itu mungkin harapan dari saya sebagai ketua IPKN Distrik Kuamkina Rama. Ya, saya pikir ini harapan yang baik, yang sangat positif, di mana keterlibatan pemuda itu sangat penting dalam semua sisi ya, terutama dalam sisi perubahan sebuah daerah. Jadi apa yang dikeluhkan pemuda, khususnya pemuda Kuangki Lama itu menjadi perhatian yang serius. Harapan kami adalah menjadi perhatian serius oleh pihak PT Freeport dan juga pemerintah itu sendiri. Ini menjadi PR ya, bukan hanya pemerintah juga Freeport, tapi juga kita semua sebagai masyarakat Mimika, terutama kita sebagai pemuda kakak ya. Apa yang Kak Dondo lakukan itu terus gas, itu hal yang positif. Dan itu menjadi pelajaran juga untuk pemuda-pemuda lain di Kabupaten Mimika dan seluruh Papua dan seluruh Indonesia lah, bahwa pemuda harus bergerak mulai dari hari ini. Mungkin gitu dulu ya, Gaga. Kita dibatasi oleh waktu. Siap. Kita akan ketemu di momen selanjutnya. Oke, gengs, podcast kita kali ini cukup sekian. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah ikuti video ini sampai habis. Saya berharap kalian sehat-sehat saja. Saya bersama abang saya dua pamit undur dari hadapan kalian semua. Tapi sebelum itu, saya ingin kasih tahu ke kamu semua, jangan lupa komentar di kolom komentar ya, yang YouTube sudah sediakan tuh, main-main jempol per komentar. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasi untuk mendapatkan video-video kita terbaru lainnya, dan please share video ini sebanyak mungkin supaya banyak orang positif yang bisa menanggapi video ini dan ya Kuangki Lama menjadi jauh lebih baik. See you in the next video. Saya Mepakas Kado Bakar undur diri dari hadapan kalian semua. Bye bye. God bless you. Video.